sekolah pasti ada. Nggak ada ya tidak ada kendala. Kalau tidak ada kendala bukan sekolah namanya. Nah, kendala itu yang pertama ya, kemampuan pedagogi guru itu tidak sama. Jadi kemampuan guru itu tidak sama. Yang itu yang pertama ya, ada guru yang ngajarnya dia betul-betul all out, ada yang santai, ada yang masa bodoh coba kayak gitu. Yang kedua, ini kemampuan pedagogik ya, kita bicara sekolah dulu. Yang kedua, ini kemampuan pendanaan sekolah. Jadi kemampuan pendanaan sekolah. Sekolah ini tidak akan bisa sukses apabila dananya terbatas. Ya, beli buku saja sekolah nggak punya duit. Itu pendanaan. Yang ketiga, ini manajemen pengelolaan sekolah. Gurunya pinter, duitnya ada, tapi dikelola nggak benar. Gurunya pinter-pinter nih, duitnya ada, tapi dikelolanya yang mau hadir silahkan, yang nggak hadir silahkan, kepala sekolah ke sana, ada yang ke sini gitu ya. Ini pekerjaan kepala sekolah. Jadi sampai saat ini kalau bidang pengelolaan saya merasa belum maksimal, termasuk disiplin guru dan sebagainya kan. Nah ini. Yang keempat, sarana prasarana sekolah. Gurunya bagus, duitnya ada, ruangannya nggak ada. Selesai ya. Ini faktor yang dengan yang ke tiga tadi ya, empat. Yang kelima, yang pertama kemampuan guru, potensi guru ya. Yang kedua tadi pendanaan. Yang ketiga pengelolaan sarana biaya gaul. Yang kelima, nah ini yang kelima, dukungan orang tua. Ada nggak dukungan orang tua? Sekarang kalau kita kasih PR, orang tuanya masa bodoh. Gurunya bagus, ininya bagus, kasih PR nih, orang tuanya nggak banyak, PR nggak, masa bodoh aja tuh. Itu juga jadi masalah. Yang terakhir, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Udah buat pintar-pintar ganti kurikulum, nah itu beda lagi kan, ganti buku dan sebagainya. Nah ini juga akan mempengaruhi pembelajaran. Banyak sih sebenarnya yang lain, cuma itu kita menjadi penekanan kita. Yang lain ada 6 loh. Yang menjadi fokus itu kemampuan guru, dan pengelolaan manajemen sekolah. Sebagus-bagusnya sekolah, kalau pengelolaannya nggak bagus ya selesai dulu. Yuk lagi. Dan ini Pak, kan kemarin Bapak ada membahas tentang yang hasil belajar dari siswa yang ada di sini tentang belajar mata pelajaran matematika. Kalau boleh tahu itu pada materi apa ya? Matematik. Ya. Spesifik nanti di guru kelas ya. Ya. Kalau kita perhatikan matematik bisa numerasi, kita bicara numerasi ini. Numerasi satu memang angkanya rendah dia, kemampuan berhitung kita rendah. Terutama di operasi pengerjaan hitung bilangan. Itu rendah. Kalau kita bicara hasil asesmen 2022. Jadi operasi pengerjaan hitung bilangan kita rendah. Terutama sudah mulai kali bagi campuran, itu rendah dia. Jadi operasi hitung bilangan itu rendah. Kemudian yang matematik juga rendah itu di geometri, berkaitan dengan bangun ruang. Jadi bangun ruang, kalau ada bicara tentang volume, debit, luas permukaan bangun ruang, nilainya rendah. Enggak ini, tapi kalau masih tambah kurang, itu masih mendingan lah. Kita bangun datar, bentuk bangun datar, luas bangun datar, keliling bangun datar itu masih ini. Tapi kalau udah bicara tentang operasi hitung campuran, udah mulai kacau nih. Termasuk bilangan cacah. Tahu nggak bilangan cacah? Bilangan bukan bilangan pecahan. Operasi hitung bilangan pecah itu juga dari asesmen ya, bukan ini, dari asesmen nasional. Kita itu operasi hitung bilangan campuran, operasi hitung bilangan pecahan,
Kemudian geometri yang berbicara tentang bangun ruang, luas permukaan bangun ruang, volume bangun ruang. Nah itu kemarin saya nggak tahu skala itu katanya nggak terlalu ini ya, perbandingan skala nggak disinggung. Jadi ada 3 itu yang kita dalam tanda petik itu perlu diperhatikan, matematika. Jadi kalau mau bikin karya tulis nanti matematiknya di situ ya. Pengerjaan operasi hitung bilangan campuran, pengerjaan operasi pembilangan pecahan, dan geometri. Ini satu kan kayaknya ada masalah di situ. Kalau masih bicara tentang statistik nggak perlu disinggung ya. Kemudian bicara tentang skala perbandingan satuan panjang, satuan luas itu, satuan pulung kayaknya masih aman itu. Yang itu kalau udah bicara tentang ini operasi itu kadang-kadang pengerjaannya misalnya 2 tambah 3 kali 5. Nah yang duluan yang mana yang dikerjakan? 2 tambah 3 kali 5. Nah, rata-rata siswanya 2 tambah 3 baru dikali 5. Jawabannya jadi 25 kan? Dan jawabannya 17. Nah, di situ masalahnya, di situ dia. Urutan pengerjaan. Nah, karena lain cerita kalau diberi tanda kurung kan? Tanda kurung siswa paham, tapi kalau tidak diberi ini jadinya kalkulator saintifik kan. Kalau 2 tambah 3 kali 5, kalau kalkulator biasa pasti jawabannya 25. Jadi kalkulator sayur dia. Tapi kalau saintifik pasti 17. Nah, siswa kita juga sama seperti itu. Jadi itu yang jadi masalah. Nah, dasarnya pengerjaannya, urutan pengerjaan itu yang kita perhatikan. Itu dari hasil asesmen itu yang lebih kita. Mungkin itu tahun depan baru kita mulai fokus ke sana. Karena nanti kita ada siklus penguatan numerasi. Dimulailah dari gurunya dulu. Karena numerasi ini kalau gurunya tidak senang dengan numerasi, selesai dia. Karena matematik ini kadang-kadang dikatakan pelajaran apa? Mati-matian kan? Pernah dengar istilah itu? Waktu sekolah? Kalau udah bicara tentang matematik, pasti mukanya pada ketekuk semua masuk. Padahal matematik itu mother of science katanya. Ilmu, ibu dari ilmu kan. Semua berhitung, nggak ada yang nggak hitung. Kita makan aja dihitung kok. Itu ya yang bicara. Nah itu dari catatan kemarin ya, perhatikan. Operasi hitung bilangan campuran, operasi hitung campuran bilangan, operasi hitung bukan bilangan campuran, operasi hitung campuran. Kemudian pecahan, geometri itu yang lumayan parah. Yang lain ada sih parah-parah juga, cuma nggak tahu. 3 itu yang parah. Bikin karya tulis, 3 itu misalnya.